ekspedisi Salam Tarjuman menemukan tembok Ya'juj Ma'juj. Tembok Ya'juj Ma'juj memang masih misteri. Namun, ada satu kisah menarik tentang penemuan lokasi tembok yang pernah dibangun Raja Zulkarnain tersebut. Salah satunya mimpi Khalifah Abbasiyah Al-Wastik dan ekspedisi Syekh Salam Tarjuman. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku atau bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah golongan manusia, keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam, nenek moyang bangsa Turk. Dalam beberapa literatur sejarah, dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Catatan ekspedisi Salam Tarjuman ini sangat menarik dan kisah ini diceritakan dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq. Salam Al-Tarjuman adalah orang yang diutus Al-Wastik Billah, yakni Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, untuk mencari tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, Khalifah Al-Wastik Billah bermimpi suatu ketika bahwa dinding pembatas yang mengurungi dua suku barbar itu telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam Al-Tarjuman. Nah, Syekh Salam ini dikenal sebagai pengembara asal Turki. Ibnu Quradabi adalah seorang yang mencatat kata-kata yang didiktekan Salam, yang berisi catatan perjalanan, perintah khalifah, dan laporan Salam kepada khalifah. Catatan Ibnu Quradabi ini telah dibukukan dengan judul Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Book of Rutes and Kingdom, dan diceritakan pula dalam buku Gog and Magog. Dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq itu diceritakan Khalifah Al-Wastik membekali Salam dengan 5.000 dinar plus 10 dirham sebagai uang tambahan dan 50 pemuda berbadan kuat. Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama setahun. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak didatangi. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air. Nah, udah siap semua tuh. Rombongan Salam berangkat dari Samara, Irak, menuju Armenia. Di situ, ia menemui Ishak bin Ismail, yakni penguasa Armenia. Dari Armenia ini, ia berangkat lagi ke arah utara, ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Pailan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Pailan mengutus 5 petunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj Ma'juj. 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Nah, Syekh Salam ini dan para pasukannya kemudian tiba di daerah luas yang bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan, tak berpenghuni. Nah, petunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selama 6 hari berjalan menuju daerah benteng, daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Nah, sesampainya di kawasan itu, ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Nah, di sana Salam mendapati tembok tersebut telah retak. Dia sempat mencongkel atau mencungkil bagian tembok yang retak itu dengan pisaunya, lalu mengambil sebagian serpihannya. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Wastik. Gambaran Salam tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan detail dalam kitab Nujhat Al-Mushtaq. Nah, jadi bisa kalian cari aja bukunya ya. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu itu.
untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Apa yang terjadi? Ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon disebut Ya'juj Ma'juj itu. Syarif Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Nah, mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk melihat tubuh mereka sangat kecil. Nah, setelah itu Salam pulang melalui Taraj, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu Kotare, Iran, dan kembali ke istana Al-Wastik di Suramanraa, Samara. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada khalifah. Ternyata apa yang dimimpikan khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah itu benar adanya. Total waktu perjalanan Salam menurut catatan Al-Idrisi berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Jika ditotal, tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Andre Smith adalah 6.281 km. Salam tiba kembali di Samara dan melaporkan temuannya kepada Khalifah Al-Wastik. Tak lama setelah ekspedisi itu, Khalifah Al-Wastik wafat dalam usia muda, yaitu 32 tahun. Berjarak sekitar 60 tahun sejak perjalanan Salam. Khalifah Abbasiyah ke-18, Al-Muqtadir, juga mengirimkan ekspedisinya ke utara, menuju ke kerajaan Bulgar di daerah Volga, sekarang masuk wilayah Rusia. Nah, ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi. Ibnu Fadlan memberikan laporan sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara kekhalifahan Islam itu. Nah, literatur perjalanan ini dikarang langsung oleh Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadi perwakilan dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir. Nah, dari perjalanan ini rombongannya terdiri dari Ahmad Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang bertolak dari Baghdad pada bulan Syafar 309 Hijriah, dan perjalanan ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu cerita menarik dalam perjalanan itu, dia mengidentifikasi orang-orang yang posturnya setinggi pohon korma, bermata biru, berkulit putih, dan berambut kemerahan. Dia mendapat informasi bahwa orang-orang tersebut adalah Ya'juj Ma'juj. Nah, kalau pendapat yang pertama kan orangnya kecil tuh. Nah, kalau pendapat yang kedua ini orangnya besar. Dari ekspedisi Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain itu bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Ngarai Darial, di dekat sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dulu, lorong Daril ini dikenal untuk tujuan menjelajah dan disebut sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Liberia. Di manakah tembok Ya'juj Ma'juj sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab.